Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita buka dengan membaca berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Ada yang absen? Tidak ada, berarti bisa masuk semua ya. Alhamdulillah karena kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang persebaran Islam di Nusantara. Sebelum itu Ibu ingin mereview pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pertemuan minggu lalu. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Kemarin kita belajar tentang kurban. Apa itu kurban? Ya, kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat adalah kurban adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk menyembelih seekor hewan tertentu yang dilaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan boleh melaksanakan kurban? Ya, boleh melaksanakan kurban setelah melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Muharram sampai 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Jadi boleh melaksanakan kurban ketika 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan yang terakhir 13 Dzulhijjah. Yang selanjutnya, apa hukum melaksanakan kurban? Ya, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad bagi mereka yang mampu. Jadi apabila mereka sudah mampu tapi mereka tidak melaksanakan kurban, maka hukumnya menjadi makruh. Jadi kalau seumpama sudah mampu melaksanakan kurban, maka lebih baik dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Yang selanjutnya, salah satu hikmah dari melaksanakan kurban adalah mempererat tali silaturahmi antara sesama. Baik, terima kasih karena kalian masih mengingat pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Islam di Nusantara. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim yang terbanyak. Kemudian di sini menjadi unik atau menjadi menarik bagaimana awal mula Islam masuk di Nusantara. Sebenarnya pada zaman prasejarah, penduduk Nusantara itu sudah dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang mereka mampu untuk mengarungi samudra lepas. Menurut sejarah, pada awal Masehi, di mana wilayah-wilayah Nusantara itu sudah melakukan hubungan perdagangan dan juga hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Jadi pada awal Masehi sudah ada jalur lintas perdagangan yang cukup penting di wilayah Nusantara bagian barat, yaitu Malaka, di mana di sana juga kemudian banyak orang-orang dari Cina dan India yang datang ke sana. Kemudian juga ada pelabuhan-pelabuhan penting yang di sana banyak dikunjungi oleh orang-orang, di mana pelabuhan ini adalah pelabuhan yang ada di Sumatera dan pelabuhan yang ada di Jawa, di mana di sini banyak orang-orang yang datang, yaitu orang dari Aceh, dari Palembang, Sunda Kelapa, dan juga Gresik, dan juga beberapa daerah yang lainnya. Sehingga pada
abad ke-7 Masehi, banyak orang-orang atau pedagang dari Timur Tengah yang datang untuk melaksanakan atau melakukan dagang. Namun mereka juga memiliki tujuan lain selain berdagang, yaitu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di Nusantara. Jadi sebelum adanya Islam di Nusantara, agama Hindu dan Buddha itu banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kemudian setelah itu, setelah datangnya Islam, pada perkembangannya Islam maju lebih cepat atau memberikan pengaruh yang lebih besar daripada agama Hindu-Buddha. Sedangkan setelah itu, menurut catatan para sejarah, Islam itu datang ke Nusantara dengan cara berdagang yang dilakukan secara damai. Jadi Islam sudah masuk ke Indonesia itu pada abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Namun tampak sangat jelas adanya Islam itu pada abad ke-13, di mana salah satu tanda yaitu ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Kemudian setelah itu banyak ya teori-teori yang menyatakan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Adapun teorinya yaitu teori Mekah, teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang terakhir teori Cina. Di mana teori-teori ini di dalamnya menyatakan tentang bagaimana awal persebaran atau bagaimana awal masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Mekah, di mana teori ini menyatakan bahwa sesungguhnya masuknya Islam pertama kali atau masuknya Islam ke Indonesia itu adalah dari orang-orang Mekah, yang dilakukan atau yang terlaksana atau terjadi pada abad ke-7 Masehi, di mana orang-orang yang menyebarkan atau berdakwah agama Islam di Nusantara ini adalah mereka keturunan dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, yang mereka menggunakan nama Sayyid atau Syarif di depan namanya. Maksudnya seumpama namanya Muhammad, maka namanya Sayyid Muhammad, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori Gujarat, di mana teori Gujarat ini menyatakan bahwa awal mula atau awal masuknya Islam ke Nusantara itu berasal dari Gujarat, yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori Persia, di mana teori Persia ini menyatakan bahwa sesungguhnya masuknya Islam ke Indonesia itu berawal dari Persia atau Parsi, yang saat ini sudah menjadi Iran. Salah satu buktinya yaitu bahwa adanya tradisi atau kebudayaan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang Persia dan juga orang-orang Indonesia, yaitu bentuk kesamanya yaitu perayaan dari 10 Muharram atau Asyura. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori Cina, di mana teori ini menyatakan bahwa sesungguhnya awal masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari pedagang-pedagang Cina yang masuk ke Indonesia. Salah satu bukti dari teori ini adalah adanya seorang raja yaitu Raden Patah dari Bintoro, yang beliau beragama Islam, yang garis keturunannya itu atau ibunya itu berasal dari Champa atau Cina bagian selatan, yang saat ini kemudian menjadi Vietnam. Dan juga adanya masjid-masjid di daerah Jawa yang di sana memiliki arsitektur berbau Cina atau Tiongkok. Baik, dari sini tentang teori-teori kedatangan Islam di Nusantara dan jalur-jalur persebaran Islam di Nusantara. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Paham? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tentang cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Kemudian setelah kita membahas tentang teori-teori, kemudian menjadi penting tentang bagaimana cara-cara atau metode-metode yang digunakan oleh para pendakwah dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu perdagangan, di mana sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa pada awal Masehi sudah ada hubungan perdagangan antara Nusantara dengan berbagai wilayah di luar Nusantara itu sendiri, di mana perdagangan ini dimulai ketika abad ke-7 sampai ke-6 Masehi, di mana
orang-orang atau pedagang-pedagang dari Arab, Persia dan India datang ke Indonesia untuk berdagang dan juga untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu jalur perkawinan. Jadi salah satu strategi atau cara untuk menyebarkan agama Islam yaitu sebagian dari para pedagang itu ada yang menikah atau menikah dengan orang-orang pribumi, dan juga ada yang mereka menikah dengan para putri bangsawan yang kemudian mereka juga memiliki keturunan dari pernikahan tersebut, sehingga banyak dari para bangsawan yang masuk memeluk Islam. Kemudian setelah itu mereka membuat atau membentuk suatu perkampungan muslim yang kemudian dikenal dengan istilah pekojan. Jadi pekojan itu adalah pemukiman muslim. Kemudian yang selanjutnya pendidikan. Jalur-jalur yang salah satu cara yang digunakan dalam menyebarkan agama Islam yaitu dengan jalur pendidikan, di mana pada waktu itu didirikanlah lembaga-lembaga Islam untuk dapat mengajarkan agama Islam. Jadi didirikan lembaga-lembaga Islam, hanya saja istilah atau penyebutan kata yang berbeda. Contohnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Aceh itu dikenal dengan istilah Meunasa, Dayah atau Rangkang. Sementara kalau di Sumatera itu dikenal dengan istilah Surau. Kalau seumpama di Kalimantan itu dengan istilah Langgar. Sementara di Pulau Jawa tempat kita tinggal ini dikenal dengan lembaga pendidikan Islam yaitu pondok pesantren. Jadi di mana orang-orang itu maksudnya mereka masuk ke lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan tingkatan kelasnya. Kemudian setelah mereka tamat, mereka kembali ke daerah masing-masing. Jadi ini salah satu strategi sehingga Islam bisa menyebar atau masuk hingga daerah-daerah terpencil sekalipun. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan sosial. Jadi di mana pendakwah atau para dai, para mubaligh, juga para pedagang atau mereka orang-orang yang menyebarkan Islam, salah satu caranya yaitu berhubungan sosial. Mereka berinteraksi dengan masyarakat, mereka melakukan silaturahmi, mereka bergotong royong membantu masyarakat, sehingga apabila ada kesempatan mereka mengajarkan tentang Islam kepada para masyarakat, sehingga di sini kemudian agama Islam mudah untuk diterima oleh para masyarakat. Dan mereka juga mengajarkan tentang seharusnya orang yang lebih kuat itu mampu membantu orang yang lemah, orang yang kaya mampu membantu orang yang miskin, dan sesungguhnya antara satu orang dengan orang yang lain itu sama saja derajatnya, hanya saja ketakwaannya atau tingkat ketakwaannya yang membedakan mereka, sehingga kemudian disinilah tidak ada kasta antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya salah satu cara dakwah atau strategi yang dilakukan dalam menyebarkan agama Islam yaitu adalah dengan jalur kesenian, di mana kemudian jalur kesenian ini dalam bentuk bangunannya itu seperti pada bangunan-bangunan masjid, mimbar dan lain sebagainya, di mana ada kesamaan antara corak-corak yang biasanya atau motif-motif yang ada di candi-candi Hindu Buddha itu juga bisa kita lihat atau tampak pada masjid-masjid yang ada di beberapa daerah, seperti pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh. Kemudian juga salah satu jalur atau strategi dalam penyebaran Islam juga dilakukan kesenian, juga dilakukan dalam wayang, dimana kan kalau masa dulu mereka itu senang melihat pertunjukan wayang kulit, dimana kalau dilakukan oleh para pendakwa Islam dulu, apabila seseorang ingin masuk melihat wayang kulit maka mereka tidak perlu membayar, tapi mereka harus membaca kalimat syahadat. Jadi mereka harus membaca 2 kalimat syahadat baru mereka boleh melihat wayang tanpa harus membayar. Jadi kemudian dimana kemudian dalam pertunjukan wayang yang biasanya itu bercerita tentang Mahabharata dan Ramayana, kemudian sedikit demi sedikit dimasukkan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Jadi seperti itu. Tentang cara-cara dakwah Islam di Nusantara dilakukan dengan 5 strategi. Baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan?
Sudah paham semua? Baik, kalau semuanya sudah paham, alhamdulillah. Karena kalian sudah paham, Ibu memberikan kalian tugas. Nanti kalian juga kerjakan pada Google Form yang sudah Ibu sediakan. Tadi Ibu sudah, nanti Ibu share tentang linknya. Jangan lupa kalian belajar tentang, kalian pahami lagi tentang Islam di Nusantara ini ya. Jangan lupa belajar tentang ya pertemuan kali ini, dan juga untuk pertemuan yang selanjutnya. Ibu kira pelajaran hari ini sudah Ibu anggap cukup karena tidak ada yang bertanya. Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Ya, kalau alhamdulillah kalau semuanya sudah paham, jangan lupa dikerjakan tugas pada Google Form. Baik, terima kasih karena semuanya sudah paham. Marilah kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Ibu anggap cukup pembelajaran pada pertemuan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.